Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian, di mana saja kawan-kawanku semua berada. Jumpa lagi di channelnya BJP Bismillah Jadi Peternak, kawan-kawan. Di pagi kali ini bagaimana kawan-kawanku semua keadaannya? Semoga kawan-kawanku semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan disukseskan usahanya, ternaknya, ayam-ayamnya, dan diberi kesehatan buat ayam-ayamnya. Oke, kawan-kawanku sekalian, di hari ini saya mau menjawab ada pertanyaan dari teman kita. Dia bertanya dan juga dia sambil meluapkan keresahannya kepada saya ya teman-teman. Dia bertanya, dari mana untungnya memelihara ayam kampung, katanya. Dia di kota, dia bilang 50.000 aja panennya nggak bisa dijual, dia bilang. Oke, kawan-kawanku, teman-temanku sekalian semuanya, memang tidak semuanya kita untuk membudidaya ayam kampung itu menguntungkan dan bisa selalu untung, kawan-kawan. Tapi bagaimana dulu caranya dan bagaimana kita bisa untung dan juga kita bisa rugi, teman-teman. Buat kawanku sekalian, kita harus memilih ayam yang cepat panen dan yang tidak lama untuk kita pelihara. Kalau kawanku semuanya memelihara ayam kampung asli, itu memang kalau kita tangkarkan, kita seperti ini, kita taruh di kandang, itu panennya memang lama, kawan-kawan. Itu kita bakal rugi kalau kita ini. Kalau ayam kampung yang asli itu pertumbuhannya sangat lamban dan juga sangat lama. Itu juga itu ayam kampung yang di umbar luas di pekarangan, teman-teman, itu panennya bisa 4-5 bulan. Kalau yang saya pelihara ini, kawan-kawan, kenapa saya bisa untung walaupun tidak ya kayak teman-teman yang lain yang berjuta-juta. Kalau saya kan di kapasitas kecil di depan rumah, paling keuntungannya 10.000 lah, seperti itu, teman, karena saya kapasitas sedikit. Saya ini tidak memelihara ayam kampung asli, teman-teman. Saya ini memelihara, buat teman-teman sekalian yang lain juga, peternak-peternak lain juga tidak memelihara, pastinya tidak memelihara ayam kampung asli. Ini yang dipelihara kita semua peternak sudah ayam persilangan, antara ayam KUB dengan ayam Bangkok, atau ayam KUB, ayam Merawang, atau ayam Mardi, apa ayam, pokoknya sejenis-jenis ayam itu yang udah dipersilangkan ya teman-teman, yang juga hasil panennya itu lebih cepat dan badannya pun lebih besar dari ayam kampung, teman-teman. Di usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu kita sudah mencapai 1 kilo. 2 bulan setengah kita sudah bisa panen, teman-teman. 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu sudah mencapai 1 kilo lebih. Kadang sudah, kalau sampai 3 bulan sudah 1,5 kilo ayam-ayam saya tuh, teman-teman. Itu lebih dari 1 kilo. Kalau ayam yang kampung yang kita pelihara, ayam kampung asli, itu 3 bulan belum mencapai 1 kilo, bahkan belum bisa panen, teman-teman. Kalau yang ayam kita yang udah mencapai bobot 1,5 kilo, kita penjualannya juga itu udah di atas 50.000, teman-teman. Di sini per kilonya tempat saya itu kalau kita jual per kilo 40.000-an, tapi kalau yang udah 1,5 kilo kan lebih, teman-teman. Dan untuk kita juga ya teman-teman, kalau kita belum punya lubang untuk penjualan, lebih baik kita menggunakan ayam sedikit dulu. Kita jangan terlalu nafsu banyak, kita cari untuk pembuangan lubang untuk penadah ayam-ayam kita, kawan-kawan. Nah, kalau saya dari awal itu saya pasangkan dengan tetangga-tetangga saya suruh coba ayam-ayam saya itu, ternyata dia bilang ayam saya itu sama dengan ayam kampung,
asli dan rasanya pun gurih teman-teman. Kenapa? Karena saya mengurus ayam ini dengan benar dan baik teman-teman. Untuk menurut saya dengan benar dan baik, kalau jamuannya pun saya persiapkan, vitamin makanannya pun yang makanan tidak sembarangan teman-teman. Makanan pabrikan paling dicampur dengan dedak dan daun-daunan teman-teman, tidak makan seperti makanan dari luar atau nasi basi atau yang lain-lainnya teman-teman. Saya ini makanannya murni pur, campur dedak, paling campur daun pepaya atau daun itu seminggu 2-3 kali lah tuh daun-daunan teman-teman. Makanya ayam saya tuh alhamdulillah pertumbuhannya cepat dan sehat-sehat, dan rasanya pun gurih, rasanya pun seperti ayam kampung. Kenapa? Karena saya itu 1 minggu 1 atau 2 kali saya beri jamuan tolak bala, yang saya sebut jamu tolak bala itu ya sejenis rempah-rempah yang isinya tuh bawang putih, jahe, kunyit, temulawak, dan kencur sama gula merah. Itu saya kasih campurannya untuk ayam saya dipakannya, makanya dagingnya pun gurih ya teman-teman. Di tetangga sini pun kalau saya tawarin pasti 1-2 ada yang beli teman-teman. Dan saya juga di sini nggak kapasitas banyak, paling kayak hari ini mau lebaran saya cuma ada 10 atau 15 ekor. Ini momen pedagang-pedagang ayam mencari keuntungan, mencari untung lebih 2 kali lipat dari harga biasa teman-teman. Kalau biasa saya di hari biasa menjual ayam-ayam saya itu paling mahal 50.000, 60.000 kalau saya jual satuan ya teman-teman, bukan jual kiloan. Saya biasanya jual satuan. Di hari lebaran ini kawan-kawan saya bisa menjual 120, 100 teman-teman, tapi saya tidak menjual dengan ke pengepul atau tengkulak, karena kalau kita jual sama pengepul atau tengkulak itu harganya akan lebih parah dan lebih murah lagi. Memang kita kalau bisa teman-teman, kalau kita punya ayam, kita lebih baik kita mencari lubang seperti rumah makan dan yang membutuhkan tempat-tempat catering, yang membutuhkan ayam kampung, sejenis ayam KUB, ayam-ayam yang kita pelihara teman-teman. Jadi kita tidak bingung, dan kita kalau jual ke pengepul itu harganya sangat murah dan bakalan kita rugi teman-teman. Saya tuh pernah mencoba sekali, waktu itu saya punya ayam 15, waktu itu saya memang lagi butuh uang, saya jual, saya tawarin ke pengepul. Biasa saya jual ke tetangga ini, tetangga lagi nggak bisa, paling ada 1-2 saya yang butuh waktu itu lagi mendadak, harus jual itu ayam 15 untuk duit uangnya saya mau pakai. Akhirnya saya jual ke pengepul, ke yang di pinggir jalan, ke pasar, itu harganya sangat jatuh. Memang rugi teman-teman, rugi banget itu. Saya 2,5 bulan usia ayam saya tanpa ditimbang, dijual per ekor itu satu ayam dikenakan 35.000 kawan-kawan. Memang sangat rugi. Nah itulah, kalau kita kurang-kurang ilmu, kurang-kurang teliti, kurang-kurang waspada atau kurang mencermati untuk melihara ayam kampung, memang seperti itu, kita pasti bakal rugi. Kalau kita belum menimba ilmunya, belum menguasai ilmunya, itu pasti rugi teman-teman. Apalagi yang dipelihara itu ayam kampung asli, itu kita bakal rugi kemana-mana. Nah, ini teman-teman, ini yang sepengalaman saya selama ini saya memelihara ayam KUB. Ini semua ayam saya ayam KUB, dan saya memakai pejantan Bangkok yang usia paling minim saya biasanya 2,5 bulan itu sudah panen, 3 bulan sampai habis. Itu penjualan saya itu biasa keseringan saya menjual per ekor. Seekor itu saya jual itu bisa di ukuran di 50 sampai 60.000 teman-teman. Itu sampai habis. Biasanya habis sampai 3 bulan. Dari 2,5 bulan itu saya udah mulai pasarin ke tetangga, ke teman-teman, ke teman istri itu.
per ekor tuh 50.000 itu udah murah banget, murah teman-teman. Di sini banyak yang mau. Kalau kita mau rajin, mau kita nawar-nawarin ke teman, itu banyak yang mau 50.000. Nah itu pengalaman saya sama ini, karena saya ini memang tidak peternak skala besar, skala gede ya teman-teman, karena saya pernah skala kecil di depan rumah, di halaman yang sempit. Nah ini waktu luang, sewaktu saya sepulang kerja, sebelum berangkat kerja, skala hobi saya ya teman-teman, paling ya waktu panen 10-15 ekor ayam sekali panen. Nah, itu teman-teman pengalaman saya. Nah keuntungan saya memelihara ayam kampung di depan rumah. Makanya kita harus pelajari dulu kawan-kawan, dari 0 sampai panen. Apa dari 0? Dari kita misal dari penetasan atau dari pembesaran ya teman-teman, dari DOC kita pakannya kita harus perhitungkan vitaminnya dan jamu-jamuannya, dan sampai panennya, sampai penjualannya teman-teman, kita harus perhatikan dan jangan sampai rugi, jangan kata pulang modal rugi aja, jangan sampai ya teman-teman. Tapi alhamdulillah selama ini saya selama berjalan hampir 2 tahun, 1,5 tahun, mau 2 tahun lah ini, alhamdulillah yang saya katakan, walaupun 1.000-2.000 itu ada untungnya. Belum yang sekali itu waktu saya yang tadi cerita itu yang rugi 15 ayam, itu rugi teman-teman, karena saya sangat butuh uang itu hari juga, nggak bisa ditunda teman-teman. Itu kesalahan saya, dan saya itu bukan kemauan saya teman-teman, karena itu yang mendesak, ada yang mendesak, waktu yang mendesak, keperluan yang mendesak. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja videonya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata saya yang kurang atau yang kurang jelas teman-teman, karena saya juga masih pemula di sini, juga saya masih belajar ya teman-teman. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.